untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia menerapkan program sekolah penggerak, yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi dan karakter yang dimulai dengan SDM yang unggul dalam hal persiapan kepala sekolah dan guru. Program ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya dengan mengakselerasi sekolah negeri, swasta di seluruh Indonesia serta kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju lagi. Program tersebut dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan melibatkan semua ekosistem hingga seluruh Indonesia dapat menjadi program sekolah penggerak. Dengan adanya program baru yang akan diterapkan di seluruh sekolah mulai dari TK hingga SMA di seluruh Indonesia, salah satunya SMP Negeri 11 Kota Kupang yang terpilih menjadi sekolah penggerak di Nusa Tenggara Timur. Untuk mengetahui seperti apa sekolah penggerak tersebut, ayo ikuti selengkapnya di sini. Bahwa sekolah kami SMP Negeri 11 Kota Kupang terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak untuk tahun 2021 dari 111 kota kabupaten yang ada di Indonesia dari 7 provinsi, salah satu sekolah negeri di Kota Kupang. Dan pada tahun ini untuk fase D kelas 7 kami akan melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum sekolah penggerak untuk kelas 7. Semoga kami terpilih sebagai sekolah penggerak ini, saya dalam hal ini bisa menggerakkan teman-teman semua sesuai dengan apa yang menjadi visi pendidikan di Indonesia. Dan kami juga bisa berdampak bagi lingkungan di mana kami berada, berdampak bagi sekolah lain, dan lebih khusus merubah diri kami, baik itu mulai dari kepala sekolah sampai kepada penjaga sekolah, kemudian siswa-siswa diharapkan kami nanti bisa menghasilkan pelajar-pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ya. Terpilih menjadi sekolah penggerak, ya. Itu ada kriteria. Ya. Nah, pertama, akreditasi SMP 11 sendiri sudah akreditasi? Akreditasi untuk SMP 11 saya lihat itu akreditasinya B. Ya. Ya. Yang kedua, persyaratan untuk terpilih menjadi sekolah penggerak ini SMP 11 dilihat dari sisi mana? Ya, jadi kriteria sekolah di terpilih menjadi sekolah penggerak itu bahwa yang dites itu adalah kepala sekolahnya. Bukan sekolah ini dia berdiri sudah dari tahun berapa, kemudian berlokasi di mana, jumlah siswanya berapa, bukan. Sekolah penggerak itu adalah program pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan kota kabupaten yang ada di seluruh Indonesia, bahwa pemilihan sekolah menjadi sekolah penggerak itu bukan hanya tertuju kepada sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta, ya. Dan saya sampaikan di sini bahwa yang dites itu adalah kepala sekolahnya. Ada beberapa tahapan tes yang kami lalui sampai pada terakhir itu ada disebut dengan simulasi mengajar dan wawancara. Kemudian sebelumnya itu kami harus mengisi yang namanya CV kami, kemudian kami harus menjawab beberapa pertanyaan, kemudian kami harus masuk dalam tes bakat skolastik dan tes-tes yang lain. Kemudian tahapan kedua itu kami mengikuti yang namanya simulasi mengajar dan tes wawancara. Itu tahapan kedua, baru diumumkan sekolah-sekolah mana yang terpilih menjadi sekolah penggerak. Jadi sekolah penggerak ini apa saja yang akan dilakukan? Dalam implementasi kurikulumnya tentu kurikulum paradigma baru atau kurikulum sekolah penggerak yang nanti kami akan implementasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kami. Ini kalau mungkin tahun 2013 itu ada kurikulum K13, karena pertama kurikulum K13 itu kan tidak semua sekolah menganut atau melaksanakan kurikulum K13. Jadi ada sekolah-sekolah tertentu yang dipilih, kemudian sekolah-sekolah tertentu ini nanti akan mengimplementasikan atau akan membiaskan kepada sekolah-sekolah yang lain, sehingga pada akhirnya sampai tahun 2020
semua sekolah sudah melaksanakan yang namanya kurikulum K13. Nah, ini juga hampir sama nanti dengan kurikulum sekolah penggerak atau sekolah penggerak. Jadi tujuannya nanti 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, semua sekolah yang ada di Indonesia mulai dari TK, SD, SMP, SMK sampai SLB akan menjadi sekolah penggerak. Kapan dimulai? Mulai kegiatan kami itu jadi tahapannya berjenjang. Setelah kami dinyatakan sebagai salah satu sekolah penggerak, kemudian kami harus mengirim nama Bapak Ibu guru yang khusus mengajar kelas 7 untuk mengikuti diklat. Yang nanti diklatnya dilaksanakan oleh kementerian bekerja sama dengan mungkin LPMP setempat, atau mungkin dalam hal ini kalau kemarin itu kalau tidak salah, kalau untuk kami Kota Kupang itu kami di bawah naungan LP2K SPS Solo yang melaksanakan kegiatan itu, sehingga diklat yang kami harus lalui baik itu DKP pertama, DKP kedua, kemudian diikuti dengan IHT atau in-house training. Kemudian setelah in-house training kami di tingkat sekolah, di sekolah masing-masing, kemudian kami harus menghasilkan yang namanya kurikulum operasional sekolah penggerak gitu. Nah, setelah itu baru nanti kami akan melaksanakan kurikulum itu di satuan pendidikan masing-masing. Dan oleh kementerian kami nanti tidak sendiri, kami nanti akan didampingi oleh pelatih ahli yang disiapkan oleh kementerian sendiri. Sehingga apa yang menjadi cita-cita atau rencana kementerian, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu bisa terlaksana, sehingga kami di sini itu kegiatan sekolah penggerak ini memang betul-betul nanti sudah dijadwalkan, nanti bulan ini harus buat apa, bulan ini buat apa, dan seterusnya. Itu sudah ada jadwalnya semua, sehingga kami tidak tinggal melakukan, tinggal mengikutinya saja. Kalau kami ada pendampingan, nanti kami akan didampingi. Nanti mulai bulan September itu akan didampingi oleh pelatih ahli yang disiapkan oleh kementerian, sehingga mungkin kegiatan-kegiatan yang direncanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan bisa lebih efektif begitu. Apa guru-guru Ibu sudah siap? Untuk siap dan tidak siap, kami harus siap karena memang kami sudah terpilih, dan saya sudah selalu memberikan motivasi, dorongan, gerakan-gerakan untuk Bapak Ibu guru siap untuk mengimplementasikan atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan program sekolah penggerak. Harapan Ibu dari melakukan sekolah penggerak ini apa? Ya, baik, saya dengan profil sekolah penggerak ini, bahwa di sana harapan saya bahwa mungkin selama ini kegiatan-kegiatan pembelajaran dilakukan seperti biasa-biasa saja. Saya berharap bisa ada hal-hal baru yang dilakukan, mulai dari ini kegiatan pembelajaran sampai pada penilaian atau asesmen. Kemudian di sini tujuan dari sekolah penggerak ini adalah bagaimana anak itu merdeka belajar dan anak memiliki profil-profil pelajar Pancasila. Nah, profil-profil pelajar Pancasila itu ada 6 dasar, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi anak-anak diharapkan memiliki profil ini. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan inovatif. Nah, sehingga anak-anak ke depan itu diharapkan anak-anak yang selain itu juga mereka memiliki karakter-karakter Pancasila gitu. Dalam hal ini nilai-nilai positif atau nilai-nilai baik yang mereka miliki, dan selain itu juga diharapkan mereka bisa bersaing di lingkungan dimanapun mereka berada, terutama berkaitan dengan dunia pekerjaan. Seperti itu.